Hidupku biasa saja, hingga sebuah kabar dari kampung halaman mengubah segalanya. Sore itu, aku menerima telepon dari Pak Darto, kepala desa tempat kakekku tinggal di Desa Karangjati, sebuah dusun terpencil yang dulunya dikenal karena pabrik gula Madusari. Ia mengabarkan bahwa kakek Wiryo telah meninggal dunia dalam kondisi yang aneh. Tubuhnya ditemukan membusuk di ruang utama rumah dinas pabrik, padahal baru 1 hari hilang. Anehnya, tubuhnya utuh, tetapi sekelilingnya dipenuhi semut dan lalat seolah ada genangan madu kental. Padahal tak ada setetes pun cairan di tubuhnya. Aku segera pulang ke desa. Sudah lebih dari 10 tahun aku tak menginjakkan kaki di sana. Pabrik gula Madusari adalah peninggalan kolonial, dan telah dijalankan keluarga kami secara turun-temurun sejak zaman Belanda. Tapi setelah ayahku meninggal saat aku kecil, kakek Wiryo menjadi satu-satunya pewaris dan pengelola. Aku masih ingat, sewaktu kecil aku dilarang bermain dekat cerobong asap pabrik. Itu tempat larangan. Jangan pernah kau dekati, apalagi malam hari, kata kakek dengan wajah dingin. Saat aku sampai, suasana desa tampak muram. Pabrik terlihat megah namun menyeramkan. Bangunannya tua, dindingnya menghitam oleh jamur dan lumut. Cerobong asap menjulang ke langit, meski sudah bertahun-tahun tak aktif, tetap berdiri tegak seperti penjaga setia. Penduduk desa menatapku dengan pandangan aneh, seakan mereka tahu sesuatu yang tak ku ketahui. Malam pertama di rumah warisan kakek, aku menemukan sebuah buku tua tersembunyi di balik lemari kayu jati. Buku itu penuh dengan tulisan tangan kakek, campuran bahasa Jawa kuno dan Latin. Di salah satu halamannya tertulis, 1 nyawa untuk 1000 karung manis. Perjanjian tak bisa diputus. Siapa melanggar, akan digiling hidup-hidup dalam mesin neraka. Aku pikir itu hanya omong kosong orang tua yang sudah terlalu lama sendiri. Tapi mimpi buruk mulai datang setiap malam. Aku melihat sosok kakek, berdiri di ruang produksi, wajahnya meleleh seperti gula panas. Ia menunjuk ke arah mesin penggiling utama, lalu berbisik. Sudah waktunya, Raka. Jangan hentikan. Atau kau yang jadi gantinya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di tanganku, entah bagaimana, terdapat sebutir gula batu merah pekat, padahal aku belum pernah menyentuh bagian pabrik. Hari berikutnya, Pak Darto memanggilku ke balai desa. Ia menyerahkan dokumen warisan, menyatakan aku kini adalah pemilik resmi pabrik gula Madusari. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia menatapku dengan serius. Mas Raka, ini bukan pabrik biasa. Setiap tahun, harus ada satu yang dikorbankan. Kakekmu tahu caranya menjaga agar yang lain tetap hidup. Kalau Mas Raka menolak, seluruh desa ini bisa ikut mati. Aku menertawakan hal itu. Tapi malamnya, aku melihat sendiri. Pabrik yang mestinya mati, menyala. Mesin-mesin tua berputar sendiri. Lampu berkedip. Asap hitam keluar dari cerobong, dan terdengar suara jeritan, bukan suara manusia biasa, tapi seperti gabungan ratapan dan rintihan 100 orang yang disiksa. Dengan senter dan nekat, aku masuk ke ruang produksi. Lantai lengket oleh cairan kental kehitaman. Di bawah mesin penggiling, kulihat bayangan seseorang sedang merangkak, tubuhnya separuh tercabik. Saat aku mendekat, ia menoleh, wajahnya adalah wajahku sendiri. Aku kabur. Tapi sejak malam itu, aku tak bisa pergi. Kendaraan selalu mogok. Jalan keluar dari desa mendadak kabur seperti kabut tebal. Aku terperangkap. Dan suara kakek terus menggaung di telinga. Warisan bukan untuk ditolak, Raka. Ini harga manisnya kekayaan. Jangan jadi tumbal karena keras kepala. Kini, aku tahu, pabrik ini bukan sekadar tempat produksi. Ini adalah altar pesugihan, dan aku, tanpa pernah meminta, telah jadi bagian dari perjanjiannya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari tahu bagaimana memutus perjanjian ini. Meski itu artinya, aku harus menggali lebih dalam ke neraka tersembunyi yang telah mengakar di bawah tanah pabrik gula Madusari. Dan jika aku gagal, maka mungkin, namaku akan jadi bagian dari manisan berikutnya. Mesin tak pernah padam. Sudah 2 minggu aku terjebak di Desa Karangjati. Mobilku rusak tanpa sebab, sinyal hilang total, dan setiap kali aku mencoba berjalan keluar desa, aku selalu kembali ke tempat yang sama, di depan pagar berkarat pabrik gula Madusari. Seperti lingkaran setan. Warga desa makin menjauhiku. Mereka seperti tahu bahwa waktuku tidak lama lagi. Setiap aku lewat,
Mereka memalingkan wajah atau menutup pintu. Hanya satu yang masih mau bicara, Pak Darto, kepala desa sekaligus teman lama kakekku. Apa Mas Raka sudah dengar suaranya? Tanyanya suatu malam, di beranda rumah sambil menyeruput kopi. Suaranya siapa? Jawabku bingung. Pak Darto menatap ke arah cerobong pabrik yang berdiri seperti menara kematian di kejauhan. Mesin itu. Dengar baik-baik malam ini. Mesin tua itu tidak pernah benar-benar mati. Aku kira itu hanya perumpamaan. Tapi malamnya, sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh suara berdengung rendah. Semakin lama, semakin keras. Gemuruh logam bergesekan. Jeritan. Suara seperti daging digiling dan tulang dihancurkan. Padahal tak ada satupun orang di sana. Aku mengambil senter dan berjalan menuju pabrik. Gerbangnya terbuka sedikit, seakan mengundang. Bau gula terbakar bercampur amis darah menyambutku. Di dalam, mesin penggiling tengah berputar dengan kecepatan tinggi. Tidak ada aliran listrik. Tidak ada generator. Tapi lampu-lampu menyala, kebanyakan berkedip seperti bernapas. Di samping mesin, berdiri seorang pria tua berbaju mandor, mengenakan topi lusuh. Ia menatapku tanpa ekspresi. Wajahnya, wajah yang pernah kulihat di foto tua di rumah kakek. Mandor Suparto, yang konon meninggal 2 dekade lalu saat terseret masuk ke dalam mesin produksi. Tapi kini, ia berdiri di hadapanku, dengan tubuh utuh, walau matanya kosong. Apa kau pewaris berikutnya? Suaranya serak, seperti suara kayu lapuk bergesekan. Aku tak bisa menjawab. Tubuhku gemetar. Mandor itu menunjuk ke arah mesin. 1 nyawa, 1 musim panen. Mesin ini lapar. Kalau kau tak beri, dia akan ambil sendiri. Aku kabur, berlari keluar, kembali ke rumah. Tapi saat membuka pintu kamar, aku membeku. Di atas ranjang, ada setumpuk karung gula. Dan dari sela-selanya, menetes cairan merah tua, darah. Di karung paling atas, tertera nama, R. Wicaksana. Aku membuang karung itu keluar rumah, tapi karung-karung itu selalu kembali keesokan harinya, rapi tersusun di tempat yang sama. Seperti peringatan. Atau hukuman. Pak Darto datang ke rumah 2 hari kemudian. Wajahnya pucat. Mas Raka, salah satu warga hilang tadi malam. Namanya Sari, anak dari Bu Lastri. Ia kerja bantu-bantu di sekitar ladang tebu. Aku langsung tahu apa yang terjadi. Malam sebelumnya, aku bermimpi melihat seorang perempuan diseret masuk ke dalam pabrik oleh sosok hitam tinggi tanpa wajah. Ia menjerit memanggil namaku. Kalau tidak dikasih tumbal, pabrik ambil siapa saja yang bisa, kata Pak Darto lirih. Sari bukan pilihanmu, tapi ia tetap jadi bayarannya. Aku mulai sadar, aku tak hanya terjebak secara fisik, tapi juga secara spiritual. Setiap panen, pabrik menuntut korban. Jika tidak diberi, maka ia akan mengambil secara acak. Bisa siapa saja, anak, istri, atau bahkan diriku sendiri. Dan aku tak punya pilihan selain menuruti. Atau mencari cara mengakhiri ini semua. Malam itu, aku kembali ke pabrik, ingin menonaktifkan mesinnya. Tapi di ruang kontrol, kulihat dinding penuh dengan potret para pemilik pabrik terdahulu. Di bawah setiap foto, ada tahun kematian mereka. Semua mati di usia 28. Tahun ini, usiaku juga 28. Dalam kaca kusam, aku melihat bayanganku sendiri. Tapi mataku bukan lagi mataku. Ia gelap. Kosong. Seperti Mandor Suparto. Pabrik ini sedang memilih pewaris barunya. Dan jika aku tidak cepat, aku akan jadi bagian dari mesin itu. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai bahan bakar. Mandor bermuka datar. 3 malam setelah hilangnya Sari, suasana di desa Karangjati berubah semakin mencekam. Langit malam selalu kelabu, seperti tak pernah benar-benar gelap tapi juga tak pernah terang. Kabut turun setiap pukul 3 pagi, menyelimuti desa dan menelan suara apapun yang ada. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Aku mulai menyelidiki siapa sebenarnya Mandor Suparto, sosok yang kulihat berdiri di ruang produksi malam itu. Dari penuturan warga yang masih mau bicara, ku tahu bahwa ia adalah mandor pertama pabrik saat masih dipegang oleh buyutku, Tuan Wiryo Sentono. Orangnya terkenal keras, tidak banyak bicara, dan konon sangat loyal kepada pemilik pabrik.
Namun ada kisah kelam di baliknya. 20 tahun lalu, Suparto dinyatakan hilang setelah malam panen raya. Tidak ditemukan jejak darah, tubuh, atau pakaian, hanya topi mandor yang tersangkut di gir mesin penggiling utama. Menurut Pak Darto, itu bukan kecelakaan biasa. Malam itu, panen gagal. Tebu jadi hitam, keras seperti batu. Tak bisa digiling, katanya. Kakekmu bilang tumbal tahun itu belum dikirim. Maka yang paling dekat dengan pabrik, ia dikorbankan. Itulah hari terakhir Suparto terlihat hidup. Tapi sekarang, 2 dekade kemudian, dia muncul kembali. Tidak tua, tidak muda. Wajahnya datar, tak punya ekspresi. Mulutnya nyaris tak pernah bergerak. Dan setiap malam pukul 3, aku melihatnya, berdiri di dalam pabrik, atau terkadang di pekarangan rumahku, mengawasi dari kejauhan. Aku memutuskan masuk ke arsip pabrik. Ruangan itu terkunci, namun aku menemukan kuncinya tersembunyi di bawah lantai rumah dinas. Dalam arsip tua berdebu, aku menemukan lembaran kontrak pesugihan, tertulis dengan darah, menggunakan bahasa Jawa kuno, lengkap dengan cap jempol. Nama para mandor sebelumnya terdaftar di sana. Suparto adalah yang terakhir. Dan di bawahnya ada ruang kosong. Tepat di atas tumpukan dokumen, kulihat sebuah foto tua. Suparto berdiri di samping kakek Wiryo, tersenyum kecil. Tapi saat kulihat lebih dekat, wajah Suparto dalam foto itu bergerak. Matanya memelototiku, lalu darah menetes dari hidungnya. Foto itu mulai hangus di tanganku, terbakar dari sudutnya, dan suara pelan terdengar di telingaku. Kau pewaris. Mesin memilihmu. Jangan lari. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Tapi tepat pukul 3 pagi, pintu rumah terbuka sendiri. Dingin menggigit masuk. Langkah kaki terdengar dari lorong. Perlahan. Teratur. Ketika aku membuka pintu kamar, di ujung lorong berdiri Suparto, mandor bermuka datar. Ia tak bicara. Hanya mengangkat tangan dan menunjuk keluar. Aku mengikutinya. Dengan langkah berat, aku berjalan di belakangnya. Ia membawaku ke ruang kontrol utama pabrik. Di sana, ia meletakkan satu lembar kertas kosong di mejanya. Pulpen merah berdiri tegak di atasnya. Kau tahu aturan, katanya, untuk pertama kalinya. Kertas itu adalah kontrak baru. Jika kutandatangani, aku akan jadi penerus kakek, menjaga pabrik, melanjutkan pesugihan, memastikan tumbal terus datang. Tapi aku juga bisa hidup. Kaya. Kuasa. Tak tersentuh waktu. Jika aku menolak, aku tahu. Aku akan menjadi seperti Suparto. Atau lebih buruk. Mungkin, aku akan menjadi bagian dari mesin, digiling hingga tak bersisa, lalu dimaniskan menjadi butir-butir gula setan yang mereka kirim keluar desa. Tanganku gemetar. Pulpen itu seakan menyedot darahku sendiri, berdenyut halus saat ku pegang. Di luar, suara mesin mulai berdengung. Pabrik memanggilku. Menuntut jawabanku. Namun sebelum aku sempat memutuskan, pintu ruang kontrol terbuka. Seorang gadis kecil berdiri di ambangnya. Wajahnya pucat, bajunya lusuh. Tapi matanya tajam, hidup. Aku tahu jalan keluar dari sini, katanya pelan. Tapi kau harus ikut aku sebelum mereka datang lagi. Aku menoleh ke Suparto. Ia tak bergerak. Hanya memandang dengan mata kosong. Gadis itu membalikkan badan dan berlari ke arah lorong belakang pabrik. Dan aku mengikutinya. Tebu beraroma darah. Langkah-langkah kecil gadis itu terdengar bergaung di lorong pabrik yang sepi. Aku mengejarnya melewati deretan mesin tua yang berdengung pelan, seperti makhluk hidup yang sedang tertidur. Bau manis khas gula bercampur aroma logam dan karat menguar di udara. Tapi malam itu, baunya berbeda. Ada aroma darah. Siapa kamu? Tanyaku sambil menyusuri lorong sempit, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu gantung tua. Aku bagian dari pabrik ini. Tapi aku bukan milik mereka, jawabnya lirih, tanpa menoleh. Kami berhenti di depan pintu besi berkarat bertuliskan khusus karyawan gudang tebu. Gadis itu menggeser plat besi yang menutupi lubang kecil di dinding, lalu mengintip ke dalam. Lihat, bisiknya. Dari celah itu, aku melihat tumpukan tebu segar, namun bentuknya tak biasa. Ada yang melengkung seperti tangan,
beberapa memiliki ujung merah seperti kuku. Salah satu batang bahkan jelas-jelas memiliki ukiran wajah manusia, seolah daging dan serat menyatu. Aku mundur dengan napas terengah. Apa-apaan ini? Itu tumbal-tumbal lama. Yang tidak layak diproses, dijadikan pupuk bagi tebu baru. Maka hasilnya manis, jelasnya tanpa emosi. Mereka semua adalah bagian dari pesugihan. Gadis itu mengajakku turun melalui tangga sempit di ujung gudang. Langkah kami bergema, semakin dalam, semakin gelap. Aroma busuk menusuk hidung. Dinding-dinding mulai berubah dari bata menjadi batu kasar berlumut. Di dinding terukir simbol-simbol kuno, Jawa Kawi, bentuk-bentuk makhluk aneh bertanduk, berlidah panjang, menggigit manusia yang memohon ampun. Ini, tempat ritualnya, tanyaku. Dia mengangguk. Setiap tahun, satu tubuh. Satu doa. Darah mengalir ke akar tebu, lalu hasil panen manis. Tapi kalau tumbalnya menolak, seluruh desa ikut menderita. Di ujung lorong, kami sampai di ruang bawah tanah. Di sana terdapat sumur tua dengan dinding batu hitam. Suaranya dalam, dan dari bawahnya terdengar bisikan, ratusan, bahkan ribuan suara manusia memanggil, memohon. Ini sumber pesugihan, kata gadis itu. Tempat semua darah bermuara. Aku menatap sumur itu. Sesuatu dalam diriku tergerak. Entah kenapa, aku merasa pernah berada di sini sebelumnya. Sekilas, aku melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sisi sumur, menangis. Lalu sosok pria tua, kakek Wiryo, mendorongnya pelan ke dalam. Apakah aku pernah kesini waktu kecil? Tanyaku, setengah berbisik. Gadis itu tidak menjawab. Tapi aku melihat air mata jatuh di pipinya. Kau adalah anak yang selamat. Harusnya kau jadi tumbal 20 tahun lalu. Tapi kakekmu menukar tubuh Suparto demi menyelamatkanmu. Dunia serasa berhenti. Ingatanku kabur, tapi perlahan jelas. Aku pernah bersembunyi di balik tumpukan karung, melihat Suparto diseret ke mesin. Aku ingat suara kakek. Maaf, Parto ini demi cucuku. Dia terlalu muda untuk mati. Dan sekarang, pabrik menagih hutang yang belum lunas. Aku hutangnya. Aku bisa bantu keluar, kata gadis itu, tapi kau harus menghentikan ritual tahun ini. Tidak boleh ada tumbal lagi. Tapi, kalau aku tak berikan, pabrik akan membunuh siapa saja, balasku, menggenggam rambut. Kalau kau bisa masuk ke ruang mesin inti, dan membakar akar tebu yang tertanam di bawahnya, perjanjiannya bisa terputus. Tapi itu berisiko. Aku mengangguk. Tak ada jalan lain. Tepat saat kami hendak naik ke atas, terdengar langkah kaki berat. Suara sepatu bot menghantam tanah. Dari atas tangga, sosok tinggi muncul, Mandor Suparto, wajahnya datar, kini memegang alat potong tebu yang tajam dan berkarat. Kau tak boleh melanggar kontrak, gumamnya pelan, matanya menyala merah. Ia melangkah turun, perlahan namun pasti. Di belakangnya, terdengar suara mesin mulai hidup, dari seluruh penjuru pabrik. Waktu kami hampir habis. Aku menggenggam tangan gadis itu, dan bersumpah. Jika pabrik ini ingin darah, maka akan kuperlihatkan, darah yang terakhir. Tebu beraroma darah. Langkah-langkah kecil gadis itu terdengar bergaung di lorong pabrik yang sepi. Aku mengejarnya melewati deretan mesin tua yang berdengung pelan, seperti makhluk hidup yang sedang tertidur. Bau manis khas gula bercampur aroma logam dan karat menguar di udara. Tapi malam itu, baunya berbeda. Ada aroma darah. Siapa kamu? Tanyaku sambil menyusuri lorong sempit, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu gantung tua. Aku bagian dari pabrik ini. Tapi aku bukan milik mereka, jawabnya lirih, tanpa menoleh. Kami berhenti di depan pintu besi berkarat bertuliskan khusus karyawan gudang tebu. Gadis itu menggeser plat besi yang menutupi lubang kecil di dinding, lalu mengintip ke dalam. Lihat, bisiknya. Dari celah itu, aku melihat tumpukan tebu segar, namun bentuknya tak biasa. Ada yang melengkung seperti tangan, beberapa memiliki ujung merah seperti kuku. Salah satu batang bahkan jelas-jelas memiliki ukiran wajah manusia, seolah daging dan serat menyatu. Aku mundur dengan napas terengah. Apa-apaan ini? Itu tumbal-tumbal lama. Yang tidak layak diproses, dijadikan pupuk bagi tebu baru. Maka hasilnya manis, jelasnya tanpa emosi.
Mereka semua adalah bagian dari pesugihan. Gadis itu mengajakku turun melalui tangga sempit di ujung gudang. Langkah kami bergema, semakin dalam, semakin gelap. Aroma busuk menusuk hidung. Dinding-dinding mulai berubah dari bata menjadi batu kasar berlumut. Di dinding terukir simbol-simbol kuno, Jawa Kawi, bentuk-bentuk makhluk aneh bertanduk, berlidah panjang, menggigit manusia yang memohon ampun. "Ini tempat ritualnya?" tanyaku. Dia mengangguk. "Setiap tahun, satu tubuh. Satu doa. Darah mengalir ke akar tebu, lalu hasil panen manis. Tapi kalau tumbalnya menolak, seluruh desa ikut menderita." Di ujung lorong, kami sampai di ruang bawah tanah. Di sana terdapat sumur tua dengan dinding batu hitam. Suaranya dalam, dan dari bawahnya terdengar bisikan, ratusan, bahkan ribuan suara manusia memanggil, memohon. "Ini sumber pesugihan," kata gadis itu. "Tempat semua darah bermuara." Aku menatap sumur itu. Sesuatu dalam diriku tergerak. Entah kenapa, aku merasa pernah berada di sini sebelumnya. Sekilas, aku melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sisi sumur, menangis. Lalu sosok pria tua, kakek Wiryo, mendorongnya pelan ke dalam. "Apakah aku pernah kesini waktu kecil?" tanyaku, setengah berbisik. Gadis itu tidak menjawab. Tapi aku melihat air mata jatuh di pipinya. "Kau adalah anak yang selamat. Harusnya kau jadi tumbal 20 tahun lalu. Tapi kakekmu menukar tubuh Suparto demi menyelamatkanmu." Dunia serasa berhenti. Ingatanku kabur, tapi perlahan jelas. Aku pernah bersembunyi di balik tumpukan karung, melihat Suparto diseret ke mesin. Aku ingat suara kakek. "Maaf, Parto ini demi cucuku. Dia terlalu muda untuk mati. Dan sekarang, pabrik menagih hutang yang belum lunas. Aku hutangnya. Aku bisa bantu keluar," kata gadis itu, "tapi kau harus menghentikan ritual tahun ini. Tidak boleh ada tumbal lagi. Tapi, kalau aku tak berikan, pabrik akan membunuh siapa saja," balasku, menggenggam rambut. "Kalau kau bisa masuk ke ruang mesin inti, dan membakar akar tebu yang tertanam di bawahnya, perjanjiannya bisa terputus. Tapi itu berisiko." Aku mengangguk. Tak ada jalan lain. Tepat saat kami hendak naik ke atas, terdengar langkah kaki berat. Suara sepatu bot menghantam tanah. Dari atas tangga, sosok tinggi muncul, Mandor Suparto, wajahnya datar, kini memegang alat potong tebu yang tajam dan berkarat. "Kau tak boleh melanggar kontrak," gumamnya pelan, matanya menyala merah. Ia melangkah turun, perlahan namun pasti. Di belakangnya, terdengar suara mesin mulai hidup, dari seluruh penjuru pabrik. Waktu kami hampir habis. Aku menggenggam tangan gadis itu, dan bersumpah. Jika pabrik ini ingin darah, maka akan kuperlihatkan darah yang terakhir. Mesin inti dan akar neraka. Langkah kaki Mandor Suparto menggema berat di lorong batu. Sinar merah dari matanya menyapu gelap, dan suara derit alat potong tebu yang diseretnya menggema seperti jeritan logam. Kami berlari, membelok ke lorong lain. Gadis kecil itu menggenggam tanganku erat, membawaku menyusuri rute sempit yang bahkan lebih dalam ke bawah tanah. "Kemana kita lari?" tanyaku terengah. "Ke ruang mesin inti," jawabnya. "Tempat di mana akar pesugihan tumbuh. Tempat semua dimulai dan bisa diakhiri." Setelah melewati lorong penuh tulang dan simbol aneh di dinding, kami tiba di sebuah pintu baja besar. Tak ada gagang. Tak ada kunci. Hanya ukiran lingkaran penuh jarum jam, berhenti di angka 3. "Tunggu sampai jam 3 pagi," katanya. Pintu hanya bisa dibuka saat pabrik sedang menelan tumbal. Jam tanganku menunjukkan pukul 2.53. Kami bersembunyi di balik pilar tua, mendengar langkah Suparto yang kini turun makin dekat. Nafasku sesak. Pikiranku kabur. Tapi gadis kecil itu hanya menatapku. "Namaku Sari," katanya lirih. Aku terkejut. "Sari?" Gadis yang hilang itu? Dia mengangguk. "Aku dibawa ke sini malam itu. Tapi jiwaku tidak langsung dimakan. Aku terjebak di antara. Karena kamu yang seharusnya jadi tumbal." Tenggorokanku tercekat. Aku ingin meminta maaf, tapi kata-kata tak keluar. Dia menggeleng pelan.
Kalau kau berhasil menghancurkan akar itu, aku dan yang lain bisa bebas. Jam menunjukkan pukul 3 tepat. Pintu baja itu membuka sendiri, berderit pelan. Aroma tanah basah dan darah tua menyambut kami. Di balik pintu terbentang ruang bawah tanah raksasa. Dindingnya dipenuhi urat tebu yang berdenyut seperti jantung. Dari langit-langit, menetes cairan manis, tapi bukan gula. Darah. Di tengah ruangan, berdiri mesin inti, struktur logam raksasa dengan bilah-bilah tajam, berputar lambat. Dari bawahnya, tumbuh akar besar berwarna hitam, menjalar seperti ular ke segala penjuru desa. Di dalam akar itu, terlihat bayangan manusia, tumbal-tumbal lama, wajah mereka terperangkap dalam ekspresi abadi kesakitan. Aku harus membakarnya, kataku. Di mana bahan bakarnya? Sari menunjuk ke altar kecil di sudut ruangan, tempat sesajen dan dupa diletakkan. Di situ ada botol kecil berisi minyak dan obor yang sudah lama padam. Aku menyiram akar itu dengan minyak dan menyalakan obor. Namun saat akan membakar, tangan kasar mencengkeram bahuku dan melemparku ke lantai. Mandor Suparto berdiri di sana. Kau pikir bisa melawan mesin yang telah memberi makan ribuan jiwa? Suaranya berat dan bergema. Kau cucu Wiryo. Kau pewaris. Ini takdir. Aku bangkit, berdiri di antara dia dan mesin inti. Aku bukan pewaris. Aku penutup kisah ini. Dia menyerang. Bilah tajamnya menebas udara. Aku menangkisnya dengan batang logam dari altar. Tapi dia lebih kuat, seperti bukan manusia lagi. Saat ia hendak menebas leherku, Sari menjerit dan melompat ke arahnya. Tapi justru tubuh kecilnya yang terlempar ke akar. Akar itu langsung melilit tubuhnya, mencoba menelannya hidup-hidup. Sari, teriakku. Ia menatapku. Bakar sekarang. Cepat. Dengan sisa tenaga, aku menjatuhkan obor ke akar utama. Api langsung menjalar cepat, membakar akar dari ujung ke ujung. Jeritan terdengar dari akar-akar itu. Ratusan suara. Mesin inti bergetar, mulai menghancurkan dirinya sendiri. Mandor Suparto meraung keras, tubuhnya terbelah oleh percikan api suci yang menyembur dari bawah. Pabrik itu bergetar seperti gempa, langit-langit retak, dan seluruh struktur mulai runtuh. Aku menarik tubuh Sari dari akar. Ia terluka, tapi tersenyum. Kita berhasil. Cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam mesin inti. Lalu, segalanya gelap. Aku terbangun di ranjang rumah dinas tua. Hari sudah pagi. Tapi pabrik itu tidak ada. Hanya lahan kosong penuh abu hitam dan akar hangus. Warga desa berdiri mengelilinginya, wajah mereka bingung tapi lega. Pak Darto menghampiriku. Mas Raka, pabriknya? Hilang, seperti tak pernah ada. Aku menatap ke arah abu-abu itu. Dan melihat topi mandor tergeletak di atas tanah, terakhir kali. Sari. Ia sudah tak terlihat. Tapi aku tahu, ia sudah bebas. Seperti jiwa-jiwa lainnya. Namun saat aku berjalan pergi, samar ku dengar suara dari tanah, suara mesin, seperti berbisik. Kami hanya tertidur, tidak pernah mati. Warisan yang tak bisa dibuang. Sudah 2 minggu sejak pabrik itu menghilang. Desa Karangjati kini terlihat damai. Tidak ada lagi suara mesin yang meraung di malam hari. Tidak ada aroma manis aneh di udara. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi yang hilang. Namun aku tahu, ini belum berakhir. Beberapa malam terakhir, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi, aku berjalan di ladang tebu, tapi tebu-tebunya bukan biasa. Mereka berbisik. Memanggil namaku. Raka. Raka. Lalu muncul bayangan hitam dari balik ladang, tinggi dan kurus, dengan topi mandor, matanya menyala merah. Tangannya terjulur, dan dari telapak tangannya tumbuh akar tebu. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin. Dan yang lebih mengerikan, telapak kakiku selalu kotor oleh tanah basah, seakan aku benar-benar berjalan di ladang. Pada malam keempat mimpi itu, aku terbangun dan di meja dekat tempat tidurku, ada seikat tebu. Masih basah, tapi sudah dipotong rapi. Di batangnya, terukir namaku, Raka Wiryo Sentono. Aku tahu, pesugihan itu belum selesai. Aku mencoba mencari jawaban di rumah tua kakek. Ada satu ruangan yang dulu selalu dikunci, perpustakaan pribadinya.
Dulu aku dilarang masuk. Tapi sekarang, aku punya kunci peninggalannya. Ruangan itu gelap dan lembab. Rak-raknya penuh buku tua, sebagian besar berbahasa Belanda dan Jawa kuno. Di meja utama, aku menemukan buku catatan harian kakek Wiryo. Catatan terakhirnya membuat bulu kuduku berdiri. Pesugihan ini bukan sekadar perjanjian satu arah. Ia seperti pohon, bila kau tebang batangnya, akarnya akan mencari tanah baru. Dan darah cucuku adalah pupuk paling subur. Di bawah tulisan itu, tersemat sketsa tubuh manusia dengan akar tumbuh dari dadanya, perlahan menembus tanah. Dan di sudut kanan halaman, ada gambar wajahku. Aku menutup buku itu dengan panik. Suasana ruangan mendadak berubah dingin. Jendela tertutup sendiri. Lampu redup, lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah pelan, dan aroma manis kembali memenuhi udara, aroma gula dan darah. Dari bayangan pojok ruangan, muncul sosok Suparto. Tapi kali ini, wajahnya setengah hangus. Suaranya seperti desis uap mesin. Kau menghancurkan tubuh mesin, tapi jiwanya ada di dalam darahmu. Aku mundur. Tapi bayangan itu tak mengejarku. Ia hanya menunjuk ke lantai. Saat kutunduk, aku melihat akar-akar kecil mulai tumbuh dari telapak kakiku, menembus ubin kayu. Bergerak pelan, hidup. Aku lari dari rumah tua itu. Tapi kemanapun aku pergi, tebu mulai tumbuh. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di bawah tempat tidurku. Aku sudah mencoba membakar semuanya, tapi esok harinya mereka tumbuh lagi, lebih kuat, lebih tebal. Aku menyadari, pesugihan ini sudah memilihku. Beberapa warga mulai bermimpi tentang pabrik. Mereka mengaku melihat bayanganku di sana, berdiri sebagai mandor baru. Dan mereka datang padaku, takut tapi juga berharap. Kalau Mas Raka bisa hidupkan lagi pabrik itu, desa bisa makmur lagi, kata Pak Darto lirih. Aku marah. Kalian tahu harga dari itu semua. Dia menatapku, penuh rasa bersalah. Kami tahu. Tapi, kami juga tahu kau sudah terikat. Kau bagian dari mesin sekarang. Dalam diam, aku sadar, aku adalah warisan yang tak bisa dibuang. Aku lahir dari darah pesugihan itu. Aku tumbuh di tanah yang diberi makan oleh tumbal. Pabrik itu tidak hancur, ia hanya menyatu dengan tubuhku. Dan malam itu, tepat pukul 3 pagi, aku berdiri di tanah kosong bekas pabrik. Tanah mulai bergetar. Dari bawah tanah, suara mesin kembali hidup pelan-pelan seakan jantung yang terbangun. Dan dalam bisikan angin, aku mendengar. Kau adalah pabrik itu sekarang. Mesin yang bernapas lewat daging. Malam itu, aku berdiri di atas tanah bekas pabrik. Angin diam. Langit kelam. Di sekelilingku, akar-akar tebu mulai menembus tanah, merayap seperti jari-jari yang ingin mencengkeram. Di bawah kakiku, getaran pelan seperti detak jantung mulai terasa. Tidak, bukan tanah yang bergerak. Itu mesin. Mesin itu hidup kembali, lewat tubuhku. Sejak malam itu, tubuhku berubah perlahan. Awalnya hanya telapak kaki yang terasa hangat, seperti sedang diinjak bara. Lalu, mulai tumbuh urat kehijauan di balik kulit, urat yang menjalar seperti akar, mengeras seperti batang. Dan setiap malam jam 3, aku bermimpi, tapi rasanya seperti nyata. Dalam mimpi itu, aku berada di ruang kendali pabrik, dikelilingi mesin-mesin tua yang bergerak sendiri. Lalu aku menyadari, mesin-mesin itu terbuat dari daging manusia. Belting dari urat, roda gigi dari tulang, pelumasnya darah. Dan di ujung ruangan, ada cermin besar, di mana aku melihat diriku mengenakan seragam mandor, mata bersinar merah. Dan di dada kiriku, tumbuh akar utama. Saat aku terbangun, ada noda darah di spray, dan batang kecil tebu tertancap di sampingku. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah. Warga mulai kembali menanam tebu, meski ladang seharusnya hangus total. Aneh, tapi dalam semalam, ladang-ladang itu subur kembali. Tebu tumbuh cepat. Terlalu cepat. Dan dari batangnya mengalir cairan manis berwarna merah muda. Aneh ya, Mas, kata Bu Lucy, salah satu warga. Tebu tahun ini lebih manis dari biasanya. Tapi, saya mimpi Suparto semalam. Dia bilang panen ini, berkat Mas Raka. Aku merinding.
Aku tidak bilang apa-apa. Lalu kematian aneh mulai terjadi. Pak Bowo, tukang becak tua yang sering tidur di pos ronda, ditemukan meninggal dengan wajah terjerat akar. Tubuhnya kering, seperti diisap habis. Di dahinya, terukir angka 3. Menyusul anak kecil bernama Lela, yang hilang di ladang dan ditemukan pingsan. Tubuhnya menggigil sambil menggumam. Pabrik hidup. Pabrik lapar. Aku ingin lari dari desa. Tapi tubuhku tak bisa jauh dari tanah ini. Setiap kali aku mencoba pergi, akar tumbuh dari tubuhku sendiri, menjalar keluar dari kulit dan menarikku kembali. Sekali waktu, saat aku pingsan di depan gapura desa, warga menemukanku dalam kondisi setengah terkubur, seperti ditelan tanah. Aku semakin yakin, pabrik itu kini ada dalam diriku. Kamar tempatku tidur sekarang dipenuhi cermin. Dan di setiap cermin, refleksiku bukan aku. Kadang ia tersenyum saat aku menangis. Kadang ia menyeringai dengan wajah penuh darah. Kadang ia memegang alat potong tebu, menunggu waktu. Dan setiap pukul 3 pagi, suara mesin mulai terdengar di telingaku, meski tidak ada pabrik. Suaranya masuk dari dalam kepala, dalam napas, dalam detak jantung. Aku mencoba menutup telinga, tapi percuma. Pabrik tidak lagi butuh bangunan. Pabrik sekarang adalah tubuh dan ingatanku. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada di tengah ritual pesugihan. Di altar tua yang dulu ada di bawah pabrik. Tapi yang berdiri di sana adalah aku. Dikelilingi warga desa, mereka semua bersujud, menangis sambil berkata, "Terima kasih, Mandor. Beri kami panen manis tahun ini." Dan aku hanya menjawab, "Siapkan tumbalnya." Aku terbangun dengan mulut penuh gula cair dan tangan memegang foto seorang anak kecil, Lela. Aku tak ingat bagaimana aku bisa mendapatkannya. Apakah aku akan jadi penerus Suparto? Apakah aku sudah menjadi bagian dari pabrik? Malam berikutnya, tubuhku gatal tak tertahankan. Kulitku retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu, tumbuh tunas kecil. Saat ku potong, ia tumbuh lagi, lebih keras, lebih dalam. Dan dalam diam, aku mulai mendengar bisikan akar yang menuntunku. "Satu tumbal lagi, dan kau akan diterima sepenuhnya sebagai mesin yang bernapas lewat daging." Aku menatap langit malam dari jendela. Di kejauhan, ladang tebu bergoyang pelan meski angin tak bertiup. Tebu-tebu itu menunduk, seolah menyembahku. Dan aku tahu, jika aku tidak melawan, maka aku bukan hanya pewaris. Aku akan jadi pabrik itu sendiri. Ritual darah di malam panen. Panen besar tiba lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam sebulan, ladang tebu tumbuh 2 kali lipat, batang-batangnya gemuk dan tinggi menjulang. Seluruh desa merayakan. Lampu gantung dipasang di sepanjang jalan. Anak-anak menari. Warga membakar jagung di depan rumah. Tapi di balik wajah bahagia mereka, aku tahu mereka menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku mendengar ketukan di pintu. Pak Darto, bersama 3 warga lainnya, berdiri di ambang. Tangannya menggenggam bokor sesaji berisi darah ayam, kembang 7 rupa, dan batang tebu merah. Kita ingin mengundang Mas Raka untuk memimpin ritual malam panen. Aku menatap sesaji itu. Apa ini? Semacam selametan? Dia menunduk. Bukan selametan biasa. Ini permintaan restu. Dari pewaris. Dari Mandor. Mandor sudah mati, jawabku dingin. Tapi pabrik belum, katanya pelan. Dan pabrik sudah memilih pewarisnya. Aku menutup pintu, mencoba menyangkal semuanya. Tapi suara mesin kembali bergema di telingaku. Kali ini, keras seperti teriakan. Aku menggigil. Dan saat ku tatap bayanganku di cermin ruang tamu, aku melihat diriku mengenakan topi Suparto. Aku tak bergerak, tapi bayangan itu tersenyum dan mengangguk. Aku kalah. Malam itu, aku ikut ke tengah ladang. Tempatnya seperti panggung. Ada lingkaran besar dari batang tebu, dan di tengahnya berdiri meja batu penuh ukiran kuno. Di atasnya, diletakkan anak kecil, Lela. Dia tertidur, atau mungkin dibius. Aku berteriak, "Kalian gila? Ini anak kecil." Pak Darto menunduk, suaranya pelan, seperti menyembunyikan ketakutan. "Kalau tidak ada tumbal malam ini,
panen kita akan membusuk. Ladang akan terbakar sendiri. Pabrik akan mengambil siapa saja. Biarkan aku yang menggantikan, kataku nekat. Mereka terdiam. Lalu seorang wanita, Bu Lucy, berlutut dan menangis. Kita tidak bisa sembarangan memilih. Hanya darah yang murni, hanya anak-anak yang bisa diterima mesin. Aku gemetar. Aku merasa akar dalam tubuhku bergerak, memberontak. Aku ingin menyelamatkan Lela. Tapi tubuhku seperti dirantai oleh keinginan mesin. Tiba-tiba, langit berubah merah gelap. Ladang tebu bergoyang hebat. Dan dari tanah, asap hitam menyembur. Udara jadi lengket, manis, dan panas. Dari balik kabut, muncul siluet pabrik tua, lengkap, berdiri megah, seperti tidak pernah hancur. Pabrik itu hidup kembali. Dan di depan gerbangnya berdiri sosok mengerikan, Suparto. Tapi kali ini tubuhnya bukan lagi manusia. Tubuhnya dibentuk dari logam, akar, dan potongan manusia. Dia menatapku, dan berbicara dalam suara gemetar. Beri aku tumbalmu, atau kau sendiri akan ditelan. Aku memeluk Lela. Dalam hatiku hanya satu keputusan, ini harus berakhir malam ini. Aku mengangkat tubuhnya, kabur ke arah luar lingkaran. Warga mengejarku, panik. Tapi tiba-tiba akar raksasa muncul dari bawah tanah dan mencengkram kaki mereka. Teriakan menggema. Pabrik mulai menyedot cahaya dari langit, memanggil api dan kabut, membuat malam berubah seperti neraka. Aku lari ke altar tua, tempat yang dulu kugunakan untuk membakar akar. Aku baringkan Lela dan tusukkan pecahan besi mesin inti ke akar yang keluar dari tanah. Darah hitam menyembur. Jeritan Suparto bergema keras, tubuhnya retak. Mesin mulai kehilangan kendali. Pabrik bergetar hebat, retakan terbuka di tanah. Dan saat Suparto hendak menerkamku, Sari muncul dari kabut. Wajahnya bersinar lembut. Tangannya menyentuh bahuku. Kamu bisa mengakhiri ini. Tapi harus kau yang jadi tumbal terakhir. Aku menatap Lela yang mulai sadar. Aku menatap ladang, warga, desa semua yang telah dibangun di atas darah. Aku mengangguk. Lindungi mereka, jangan biarkan warisan ini diteruskan. Dengan sisa tenaga, aku masuk ke altar, berbaring sendiri, dan menyayat dada tempat akar tumbuh. Aku menyiramkan sisa minyak suci dari altar, dan menyalakan api. Api menyala. Jeritan terdengar di seluruh ladang. Akar-akar meledak satu persatu. Pabrik roboh dalam ledakan cahaya merah. Suparto terbakar, tubuhnya pecah seperti kaca. Dan saat semuanya gelap, aku mendengar bisikan terakhir. Akhirnya, mesin berhenti bernapas. Keesokan pagi, warga menemukan Lela terbaring di altar, selamat. Tak ada ladang. Tak ada pabrik. Hanya tanah gosong dan langit cerah. Seolah, semua itu hanya mimpi. Tapi di tengah tanah hangus itu, ada satu tunas kecil tumbuh. Dari tanah kering. Lurus ke atas. Daunnya gemetar pelan dan manis. Tebu terakhir di tengah tanah hangus. Setelah malam pembakaran altar, seluruh warga desa Karangjati terdiam dalam keterkejutan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bersorak lega. Mereka hanya berdiri memandangi bekas ladang tebu yang kini jadi padang hangus. Tak ada sisa pabrik. Tak ada mesin. Tak ada tanda-tanda keberadaan Suparto atau aku. Namun di tengah tanah yang gersang itu, tumbuh satu batang tebu. Warnanya tidak seperti biasanya, hijau kehitaman, dengan garis-garis merah seperti pembuluh darah. Tumbuh sendiri, seolah menolak mati. Dan anehnya, tak seorang pun berani mencabutnya. Warga menyebutnya tebu raka. Mereka bilang itu adalah tanda bahwa aku telah menyatu sepenuhnya dengan tanah, dengan pabrik, dengan pesugihan itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar hilang. Aku mulai muncul di mimpi orang-orang. Diam-diam. Berdiri di belakang mereka saat mereka tidur. Tidak menakutkan, hanya mengawasi. Tapi selalu dengan mata merah menyala dan tubuh tertutup seragam mandor. Dalam mimpi itu, aku tidak bicara. Tapi satu pesan selalu tertinggal. Jangan tumbuhkan tebu dari tanah ini lagi. Namun larangan itu tak bertahan lama. 1 bulan setelah kejadian itu, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya.
Sawah-sawah kering. Hujan tak turun. Warga mulai gelisah. Mereka butuh hasil panen. Mereka butuh bertahan. Pak Darto, yang dulu hampir menyerahkan Lela sebagai tumbal, kini duduk di teras rumahnya, menatap Tebu Raka sambil menggenggam cangkul. "Apa salahnya satu batang?" bisiknya. Malam itu, ia mencabut batang itu dan membawanya pulang. Besok paginya, seisi rumah Pak Darto lenyap. Tak ada jejak. Hanya akar menjalar di lantai rumah. Dan di tengah ruang tamu, batang tebu itu tumbuh lagi, lebih tinggi, lebih gelap. Orang-orang mulai ketakutan. Tapi rasa takut bukan penghalang bagi kelaparan. Beberapa warga lain mulai mencoba menanam bibit dari batang itu. Mereka diam-diam menyelipkan potongan kecil ke ladang masing-masing. Dan anehnya, mereka semua mulai makmur. Air sumur yang kering jadi jernih. Hasil panen melonjak. Uang entah dari mana. Bahkan beberapa anak muda yang dulu pengangguran, kini punya motor, punya usaha kecil. Mereka tidak bicara dari mana datangnya semua itu. Tapi malam-malam, terdengar suara mesin pelan dari bawah tanah. Bulusi yang dulu menangis saat ritual, kini jadi orang terkaya di desa. Tapi kulit tangannya berubah aneh, bersisik seperti kulit tebu. Dia jarang keluar rumah, tapi tetangga sering dengar suara tangisan dan desisan seperti uap mesin. Lela, satu-satunya anak yang selamat dari malam ritual, mulai berubah juga. Dia sering berbicara sendiri, menggambar pabrik dengan darah di dinding, dan menyanyikan lagu Jawa kuno yang tak pernah diajarkan siapapun. Ayahnya bilang Lela sering bilang, "Mas Raka belum selesai. Dia akan bangkit lagi." Sampai akhirnya, sebuah surat tiba di balai desa. Tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. "Mesin butuh tubuh baru. Malam panen akan datang kembali. Siapkan tumbal, atau desa ini jadi pabrik selamanya." Hari-hari setelahnya, tanah mulai bergetar lagi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat lampu berkedip. Sumur mulai memunculkan busa merah. Dan setiap pukul 3 pagi, bau manis aneh kembali memenuhi udara. Puncaknya, ketika seorang bayi baru lahir di desa, dan di telapak kakinya tumbuh bercak berbentuk akar. Dokter tidak bisa menjelaskan. Tapi warga sudah tahu, siklus telah dimulai kembali. Dan di tengah ladang hangus itu, Tebu Raka kini tidak sendiri. Di sekitarnya tumbuh batang-batang lain, melingkar seperti mandala. Dan di tengahnya, tanah mulai merekah seperti rahim yang bersiap melahirkan sesuatu. Sesosok perempuan tua dari desa sebelah datang dan berkata lirih. Pesugihan itu tidak bisa diakhiri. Ia hanya tidur, dan selalu butuh tubuh baru untuk hidup. Warga hanya bisa saling pandang, bingung, takut, tapi juga terpikat manisnya kekayaan. Dan malam ini, saat langit kembali merah, aku, yang telah menjadi satu dengan pabrik, akan bangkit kembali. Bukan sebagai Raka. Bukan sebagai manusia. Tapi sebagai mesin yang kekal. Pabrik tak akan pernah mati. Malam itu, desa Karangjati seperti dikunci oleh langit. Bulan hilang. Bintang tertutup. Dan kabut pekat menggulung dari tanah, menyelimuti rumah-rumah seperti selimut kematian. Tak ada suara jangkrik. Tak ada lolongan anjing. Hanya desiran akar dan dentingan samar seperti roda besi berputar. Di tengah tanah bekas ladang, pabrik tua muncul kembali. Namun kini, ia tidak lagi seperti bangunan biasa. Ia hidup. Berdetak. Berdaging. Dindingnya bernafas. Jendelanya berkedip seperti mata. Cerobongnya mengeluarkan asap bercampur tangisan. Dan dari gerbangnya, keluar satu sosok, aku. Tapi aku bukan lagi Raka. Tubuhku kini menyatu dengan logam, akar, dan gigi mesin. Suara nafasku seperti piston. Di mataku, bukan hanya cahaya merah, tapi seluruh sejarah dosa pesugihan tertanam. Aku adalah mandor. Aku adalah mesin. Aku adalah kutukan. Warga berkumpul di balai desa, menatapku dengan campuran takut dan pasrah. Aku bicara, tanpa membuka mulut. Waktu kalian sudah habis. Tumbal belum dipersembahkan. Maka desa ini akan menjadi bagian dari pabrik. Lela, kini berusia 7 tahun, melangkah maju. Wajahnya kosong. Ia tidak ketakutan.
Ia malah mendekat, menatapku dan berkata, "Kalau aku menyerahkan diriku, akankah semua ini berhenti?" Aku terdiam. Dalam diriku, sisa-sisa manusia bernama Raka memberontak. Aku ingin berteriak, "Jangan!" Tapi mesin di tubuhku hanya menerima logika pesugihan. Satu tumbal satu musim selamat. Warga mulai menangis. Mereka tahu Lela bukan anak biasa. Ia satu-satunya yang dilahirkan setelah malam pemurnian. Ia adalah penghubung. Dan jika ia menyerahkan diri, pabrik akan tumbuh sempurna. Tapi sebelum ia menyentuh tanah di depan altar pabrik, seseorang menghentikannya. Bu Sari. Sosoknya muncul dari kabut. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Ia membawa tongkat besi, pecahan dari rel tua pabrik. Di ujungnya, terukir nama, Raka. "Kalau kau masih punya sisa kemanusiaan, hentikan ini," katanya. "Hentikan dirimu sendiri." Aku gemetar. Mesin dalam diriku menolak. Tapi jantungku, ya, aku masih punya jantung, berdebar keras. Aku melihat Lela. Aku melihat Bu Sari. Aku melihat warga yang dulunya hanya ingin hidup tenang. Aku tahu, aku tak bisa selamanya jadi mesin. Dengan sisa-sisa kesadaran, aku menancapkan tanganku sendiri ke dada. Mengoyak akar utama. Dari luka itu, mengalir cairan hitam dan uap putih. Tubuhku runtuh perlahan. Pabrik berguncang. Dinding-dindingnya retak. Suara mesin jadi jeritan. Aku membakar diriku. Dan bersamaan denganku, pabrik meledak. Tanah berguncang. Cahaya merah menyelimuti langit lalu menghilang. Akar-akar hancur. Tebu-tebu lenyap. Dan di ujung pagi, hanya tersisa satu ladang kosong, dan tanah hangus tanpa bekas satupun bangunan. Desa terdiam. Hari-hari berikutnya, langit kembali biru. Tanah kembali netral. Warga menanam padi. Dan Lela tumbuh seperti anak biasa. Tapi aku tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat angin berhembus melewati ladang kosong itu, terdengar desis samar. Pabrik tak akan pernah mati. Ia hanya menunggu. Surat dari masa depan. 30 tahun kemudian, seorang arkeolog muda menemukan pecahan besi tua di tanah Karangjati. Di besi itu terukir kata, "Tumbal terakhir." Ia tertawa kecil, menganggapnya legenda. Sampai malamnya, di tenda penginapannya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam pabrik. Dan di ujung lorong, aku berdiri. Menatapnya dan berkata, "Selamat datang, mandor baru."